Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, Hadir semua, baik. Ibu. Kalau hadir semua, Ibu minta kesediaan salah satu murid untuk membawa kita dalam doa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin memimpin kita dalam berdoa? Diana, Ibu. Oke, baik, kita silakan kepada Diana untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini, Tuhan. Sekarang kami mau belajar, jaga kami, lindungi kami agar kami dapat belajar dengan baik. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih kepada Diana yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik semua, karena kalian pagi ini tidak semangat, Ibu akan memberikan ice breaking untuk adik-adik semua. Semuanya perhatikan ya. Oke, adik-adik, perhatikan di sini ada ice breaking. Adik-adik diharap untuk bangun berdiri. Oke, anak-anak di sini, oke adik-adik di sini perhatikan ya. Lalu pelan-pelan. Oke anak-anak, ulang ya. Sekali lagi. Oke. Dua. Tepuk sampah. Sampah plastik. Sampah daun. Kawan. Kita senang. Kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Yes. Oke, silakan anak-anak untuk duduk. Oke adik-adik, ada yang tahu mengapa kita harus merawat hutan? Tidak tahu, Ibu. Saya Bu, supaya kelestariannya terjaga. Baik Bu. Oke, pada ini silakan. Mengapa kita harus menjaga hutan agar hutannya tetap rindang dan bisa memberikan udara yang segar bagi kita, Ibu. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Arifina. Oke, adik-adik, ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan? Saya Bu, banjir. Banjir. Ada yang lain? Longsor. Sorry, Ibu. Oke, selain dari itu, lingkungan menjadi kotor, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke adik-adik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami apa saja perubahan bumi akibat dari perbuatan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu
menganalisis penyebab aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Jadi itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, di sini Ibu memiliki satu video lagi untuk kita tonton bersama-sama. Oke, di sini Ibu memiliki video. Adik-adik harap menyimak dengan baik ya, karena setelah ini Ibu akan bertanya. Ya, Ibu. Sepertinya kita semua memiliki sampah plastik ya di rumah. Nah, tahukah kalian, plastik merupakan bahan yang sering digunakan oleh manusia. Kebanyakan plastik itu bersifat kuat, tahan lama, ringan. Plastik terbuat dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Plastik memang sangat bermanfaat, tetapi juga menimbulkan banyak masalah di lingkungan. Daya konsumsi plastik sulit terurai. Bakteri yang ada di dalam tanah tidak dapat menguraikan plastik menjadi senyawa yang berguna untuk tanah. Plastik hanya akan terpecah-pecah menjadi bagian lubang kecil. Pecahan tersebut akan mengganggu kesuburan tanah jika terakumulasi dalam jumlah yang banyak. Plastik yang dibuang begitu saja di jalan tidak akan berada di situ selamanya. Sampah plastik akan terbawa oleh angin, hujan, menuju ke saluran air, misalnya selokan. Dari selokan, sampah plastik akan terbawa ke sungai, hingga kemudian berakhir di laut. Plastik yang berakhir di laut akan berdampak pada ekosistem laut. Kondisi bumi saat ini sudah terlalu banyak polusi. Tentu saja itu adalah hasil dari pekerjaan industri dan juga aktivitas lainnya yang dibuat oleh manusia. Oke, adik-adik semua, jadi itu merupakan video yang Ibu tayangkan tadi. Ibu ingin bertanya, video tersebut bercerita tentang apa? Tentang pengolahan sampah. Selain dari itu, Tania, Sampah plastik. oke, ada yang lain? Ada Ibu. Oke, baik. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan menjadi rusak. Jadi perubahan lingkungan itu bisa terjadi cepat ataupun perlahan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan itu dapat dilihat dengan segera. Misalkan perubahan lingkungan karena bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan juga tanah longsor. Nah, berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan, efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lama. Perubahan lingkungan secara perlahan ini bisa disebabkan oleh aktivitas kita manusia sendiri. Jadi ada beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Jadi kegiatan manusia tersebut itu didasari oleh kebutuhan kita sendiri. Seperti contohnya manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah. Otomatis kita menebang pohon-pohon yang ada di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali atau reboisasi, lama-kelamaan hutan akan menjadi gundul. Yang berikutnya adalah hampir semua aktivitas manusia itu menghasilkan sampah. Jadi aktivitas kita sehari-hari itu dapat menghasilkan sampah. Jumlah manusia atau jumlah kita yang semakin bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah. Jadi semakin banyak manusia, semakin banyak juga sampah yang akan dihasilkan. Ya.
untuk terurai. Contohnya sampah plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah yang untuk waktu yang cukup lama. Sampah plastik tidak dikelola dengan baik. Misalnya dibuang ke tempat misalnya dibuang ke sungai ataupun dibuang secara sembarangan. Tidak dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Mikroplastik dapat menjadi tempat menempelnya bahan-bahan lain. Jadi di sini ibu memiliki gambar. Di sini terdapat plastik. Plastik yang dihasilkan oleh manusia dia akan terurai menjadi mikroplastik. Plastik yang dibuang ke laut itu akan menjadi mikroplastik, dan mikroplastik tersebut yang ada di laut akan dikonsumsikan oleh hewan-hewan laut, contohnya seperti ikan, dan ikan tersebut akan dikonsumsi oleh manusia sendiri. Jadi plastik yang dimakan oleh ikan tersebut, jadi plastik dimakan oleh ikan dan ikan tersebut akan dimakan oleh manusia. Di sini ada beberapa jenis plastik. Yang pertama, plastik organik. Plastik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang cenderung bisa terurai atau mudah terurai. Ada yang tahu tidak contoh sampah plastik yang contoh sampah yang mudah terurai? Tahu nih Bu. Ya, bagus. Ada yang lain? Oke, pengelolaan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Jadi hasil sisa-sisa makanan dan juga daun-daun kering kita bisa menjadikan sampah tersebut menjadi kompos. Dan kompos tersebut dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ya. Yang berikut adalah sampah plastik. Sampah plastik merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik. Jadi sampah plastik ini merupakan sampah kedua terbanyak yang dihasilkan oleh manusia. Penggunaan sampah plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita manusia, mulai dari pembuatan perlengkapan rumah tangga sampai kendaraan. Plastik banyak digunakan karena dikenal sebagai bahan yang tidak mudah rusak dan ringan. Jadi kita bisa mengolah sampah menjadi 3R, yaitu reduce artinya mengurangi pengurangan penggunaan sampah. Contoh mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Siapa di sini yang pernah ikut orang tuanya ke pasar dan orang tuanya itu tidak membawa plastik dari rumah, tapi dia membawa tas ataupun keranjang? Saya Ibu. Oke, itu merupakan salah satu cara kita mencegah agar tidak terjadinya sampah, tidak menghasilkan sampah yang berlebihan. Iya Ibu. Yang kedua itu reuse. Reuse itu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Siapa yang di sini yang rajin untuk tanam bunga di rumah? Saya Ibu. Tanamannya itu di polybag atau di botol plastik? Kalau saya Ibu ada yang di polybag, ada juga yang di botol-botol bekas seperti botol plastik, botol aqua gitu. Oke, bagus. Itu merupakan salah satu kita mencegah penumpukan sampah dengan cara menggunakan sampah tersebut untuk contohnya untuk menanam tanaman. Sedangkan yang terakhir adalah resikal. Resikal ini merupakan penggunaan sampah untuk dilakukan untuk daur ulang menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Siapa di sini yang pernah melihat pemulung ataupun orang-orang yang memulung sampah plastik, contohnya seperti gelas aqua dan lain-lain? Oke, itu merupakan salah satu cara untuk kita mendaur ulang sampah menjadi lebih bernilai lagi. Oke, di sini anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas LKPD kepada. Jadi adik-adik semua membuat 2 kelompok. Jadi Dela dengan Yunita 1 kelompok, Esther dengan Sonia 1 kelompok. Di sini ibu
memiliki 2 LKPD. Jadi di sini LKPD yang pertama, lengkapi tabel berdasarkan gambar di bawah ini. Jadi ini gambar apa dan perubahan lingkungannya apa, faktor penyebabnya apa dan apa dampaknya. Selanjutnya di sini ibu lupa menandakan bahwa mana tong sampah organik dan sampah non organik. Jadi kita membuat kesepakatan. Jadi tong sampah yang berwarna merah merupakan sampah organik dan yang berwarna biru merupakan sampah non organik. Dan nanti adik-adik tulis saja namanya ini di sini mana yang termasuk sampah organik dan sampah non organik.
Sudah Ibu. Oke, baik. Apa kelompok 1 sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Sudah Ibu. Oke, selanjutnya kelompok 1 maju untuk presentasi, setelah itu kelompok 2. Pada kelompok 1 silakan maju presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami berdua. Nah, yang sini ya, yang pertama ada gambar sampah di sini dibuang sembarangan di sungai. Nah, dari gambar tersebut kita melihat bahwa berdampak pada perubahan lingkungan di mana air menjadi kotor. Kemudian faktor penyebabnya, penyebab air menjadi kotor yaitu pembuangan sampah sembarangan di sungai. Kemudian dampaknya akan membawa bakteri dan juga penyakit. Yang kedua, gambar yang kedua ada gambar polusi udara. Di sini perubahan lingkungan yang terjadi itu pencemaran udara. Faktor penyebabnya yaitu pembakaran sampah sembarangan. Kemudian ada dampaknya yaitu dampak terhadap gangguan pernapasan manusia. Kemudian gambar yang ketiga di sini pembuangan sampah sembarangan di lingkungan sekitar. Perubahan lingkungan yang terjadi dari pembuangan sampah sembarangan yaitu udara tidak bersih. Kemudian faktor penyebabnya itu pembuangan sampah sembarangan di lingkungan sekitar dan dampaknya terdapat gangguan pada pernapasan manusia. Terima kasih. Selanjutnya ada pengelompokan gambar-gambar sampah yang sesuai dengan tempat sampah. Di sini ada organik itu sampahnya itu daun kering, kulit wortel, kulit pisang, ini sisa makanan, kulit semangka. Lalu ada non organik itu botol plastik, kaleng bekas, styrofoam, dan besi-besi. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya adalah kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mirli dulu dan teman saya. Baik teman-teman, jadi di sini untuk soal yang pertama yaitu kelompokkanlah gambar-gambar sampah di bawah ini berdasarkan jenisnya dengan menulis nama sampah pada tempat sampah yang sesuai. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tong sampah yang berwarna oranye ini merupakan sampah organik, sedangkan tong sampah yang berwarna ungu merupakan sampah non organik. Jadi di sini sampah-sampah yang di bawah ini yang merupakan sampah organik yaitu yang pertama ada daun kering, kemudian ada kulit pisang, kulit semangka, kulit wortel,
juga kulit telur. Kemudian sampah yang termasuk dalam sampah non organik yaitu ada styrofoam, kemudian sedotan bekas, kaleng bekas, botol plastik dan juga kain bekas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada tabel. Jadi kita akan melihat di sini yang pertama ada gambar sungai yang menjadi kotor. Perubahan lingkungan di sini, sungai menjadi kotor. Terus faktor penyebabnya yaitu membuang sampah sembarang di sungai. Dampaknya itu banjir, terus juga ada penyakit. Yang kedua ada gambar polusi udara. Perubahan lingkungannya itu udara menjadi kotor. Faktor penyebabnya itu asap kendaraan yang berlebihan. Dampaknya itu ada polusi udara. Yang terakhir ada gambar membuang sampah sembarangan. Perubahan lingkungannya itu lingkungan menjadi kotor. Terus faktor penyebab membuang sampah pada sembarang tempat dan dampaknya itu lingkungan menjadi kotor dan juga banjir. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan. Oke adik-adik, jadi kalian sudah paham ya perubahan lingkungan, faktor penyebab dan juga dampak dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan dan juga jenis-jenis sampah. Sudah Ibu, sudah paham? Oke, baik. Jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkannya? Baik Ibu, jadi saya Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, jadi hari ini kita belajar mengenai sampah, di mana terdapat sampah plastik, sampah daun, dan sampah daun itu termasuk dalam sampah organik, sedangkan sampah plastik itu termasuk dalam sampah non organik. Terus sampah organik itu merupakan sampah yang bisa didaur ulang, sedangkan sampah non organik itu merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang, Bu. Oke, terima kasih kepada hari ini. Tak ada yang lain? Saya Ibu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, kalau pada hari ini kita belajar mengenai dampak dari apa yang kita lakukan. Contohnya kita membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan banjir, kebanjiran, dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus tetap menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Oke, ada yang lain? Mungkin tidak ada Ibu. Oke, baik, terima kasih yang telah bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kegiatan manusia itu dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Contohnya ketika kita tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, maka itu akan mencemari sungai dan juga lingkungan sekitar, dan juga polusi udara yang dihasilkan dari contohnya kendaraan motor ataupun pembakaran sampah secara sembarangan. Oke, selanjutnya untuk agar kalian lebih paham lagi tentang materi hari ini, Ibu memiliki satu lagu lagi untuk kita nyanyikan sama-sama. Oke adik-adik, kalian bisa berdiri ya. Ibu, kita menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Oke adik-adik, di sini Ibu memiliki video. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya Ibu. Sampah yang berserakan, ayo teman-teman buang ke tempatnya. Ada sampah organik dan sampah non organik. Yuk perhatikan untuk kebersihan. Tahun
Senang Ibu. Oke, baik. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu murid untuk membawa kita dalam doa. Sherlyn, Ibu, silakan Sherlyn. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita menghadap doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari awal perjalanan hingga akhir. Kami bersyukur kepada semua Tuhan berkati dari tempat ini. Ini doa permohonan kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Sherlyn yang telah memimpin kita dalam doa. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu. Yeah.